Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safari Imunologi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mudah untuk belajar imunologi ya. Nanti yang kita bahas itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah bekal sebelum belajar imunologi. Yang kedua mengenai visualisasi dan imajinasi ya, nanti bagaimana ceritanya ya. Kemudian interaksi antara sel, bagaimana cara belajar interaksi antara sel, bagaimana cara belajar tentang transmisi sinyal, kemudian jangan kita melupakan regulasi dan selalu ingat dengan sistem imun ya. Nah, kita mulai yang pertama ya, bekal sebelum belajar imunologi itu ya yang pertama adalah kita harus paham dulu mengenai biologi ya, biologi secara umum ya, termasuk biologi sel ya terutama, kemudian termasuk nanti kan di biologi itu kan ada beberapa organisme ya, ada bakteri, ada virus, ada dan seterusnya ya, itu perlu kita pahami dulu nanti karena di imunologi itu kan akan selalu berkaitan dengan patogen-patogen ya, ya berkaitan dengan sel-sel yang lain gitu ya. Nah, itu perlu kita pelajari dulu. Nah, termasuk di dalamnya nanti adalah biologi molekuler ya, ini biologi molekuler dan biokimia. Nah, itu juga penting karena nanti di imunologi itu pasti akan terkait dengan biokimia dan biologi molekuler ya. Ya, nanti kita lihat banyak contohnya ya, misalnya tentang ekspresi gen sitokin ya. Itu kan mesti berkaitan dengan biologi molekuler ya. Nanti bagaimana gula darah itu mempengaruhi aktivitas sebuah sel imun misalnya. Itu kan mesti berkaitan dengan biokimia ya. Nah, juga jangan lupa tentang histologi ya, dan tentu juga anatomi ya. Karena itu sangat penting ya, sehingga makanya banyak perguruan tinggi ya yang memberikan imunologi itu setelah adanya blok-blok ini, setelah adanya mata pelajaran dasar yang lain itu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk tentang visualisasi dan imajinasi ya. Maksudnya bagaimana toh? Maksudnya begini. Jadi kebanyakan objek yang dipelajari di bidang imunologi itu kan tidak kasat mata ya. Misalnya sitokin itu kan nggak kasat mata, nggak kelihatan ya. Kemudian reseptor misalnya itu kan nggak kelihatan. Kemudian antibodi itu kan nggak kelihatan juga ya. Kebanyakan nggak kelihatan, ada yang kelihatan misalnya apa? Misalnya Payer patch itu kelihatan, tapi struktur Payer patch tidak kelihatan ya. Struktur histologinya kan nggak kelihatan dengan mata telanjang ya. Nah, karena kebanyakan apa objek yang dipelajari itu tidak kasat mata, sedangkan ya tidak semua artikel itu disertai dengan gambar ya. Jadi kalau kita buka publikasi mengenai imunologi itu tidak semuanya bergambar ya, malah ada yang dari awal sampai akhir hanya tulisan ya. Nah, oleh karena itu perlu adanya penggambaran mengenai objek yang akan dikaji ya. Jadi gambarannya seperti apa sih? Ya, jadi kalau kita bicara tentang antibodi misalnya, ya antibodi itu seperti apa sih? Gitu. Ya, bagaimana dia menangkap antigen misalnya? Bagaimana interaksi antibodi dengan antigen? Ya, itu kan perlu penggambaran ya, perlu istilahnya visualisasi ya. Karena belum tentu itu di artikelnya ada gambarnya. Ya, nah saat ini ya mulai akhir-akhir ini sudah mulai banyak artikel-artikel yang mulai memberikan graphical abstract misalnya. Nah, itu membantu sekali ya karena kalau kita baca tulisan saja tidak melihat gambarnya itu akan lebih kesulitan ya karena tidak kasat mata tadi ya. Nah, beberapa gambar yang di bidang imunologi itu ada beberapa jenis gambar ya. Nah, nanti bagaimana
cara mempelajarinya. Nah, itu nanti ada beberapa jenis gambar yang kita sampaikan ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah visualisasi atau penggambaran. Itu kan merupakan sesuatu yang tidak bergerak ya. Sedangkan sel-sel kita, sel imunosit itu kan di dalamnya kan selalu aktif ya. Di dalam sel itu kan aktif, tidak diam, tidak pasif ya. Sehingga perlu kita berimajinasi dari gambaran objek yang dipelajari menjadi sesuatu yang bergerak ya. Jadi itu nanti akan lebih menguatkan pemahaman kita ya. Maksudnya seperti apa? Nanti kita lihat contohnya seperti ini ya. Ini kita masuk dulu tentang beberapa jenis gambar ya. Di bidang imunologi nanti ada banyak sekali jenis gambar ya, sangat beraneka macam ya, tapi kebanyakan modelnya itu adalah interaksi antara sel seperti ini ya. Interaksi antar sel seperti ini itu misalnya ini ada virus, interaksi dengan epitel, interaksi dengan sel goblet ya, nanti bikin mukus ya. Interaksi dengan sel dendritik, antara virus dengan sel dendritik, antara sel dendritik dengan sel T, antara sel T dengan sel makrofag gitu ya, antara sel T kaitannya dengan sel neutrofil dan seterusnya ya. Nah, ini tipe pertama seperti ini ya. Jadi nanti gambar-gambar di bidang imunologi itu isinya tentang interaksi antar sel seperti ini ya. Ini contoh ya. Jadi jenisnya banyak sekali, tapi saya ulang lagi, intinya ada dua jenis ya. Yang pertama adalah interaksi antar sel, sedangkan yang kedua yang seperti ini ya. Ini yang sekarang cenderung lebih banyak ya. Sekarang cenderung lebih banyak itu adalah bagaimana sebuah sel itu merespon ketika terjadi aktivasi atau terjadi pengenalan terhadap sesuatu ya. Nah, ini lingkungan luar mempengaruhi proses di dalam sel. Nah, ini jenis yang kedua. Nah, yang ini sudah mulai banyak ya. Ya, justru malah lebih mendominasi ya. Nah, yang ada juga tipe campuran ya. Tipe campuran itu ya ada yang tadi interaksi antar sel itu. Nah, di interaksi antar sel itu nanti ada bagian yang seperti ini. Tapi intinya cuma dua itu ya. Jadi interaksi antar sel dan proses di dalam sel ya. Nanti meskipun ada penggabungan ya, biasanya ada penggabungan dua hal itu ya. Ya sebagian besar tentang itu ya, sebagian besar. Nah, itu kita kenalkan dulu jenis-jenis gambarnya, kemudian nah, ini contoh visualisasi dan imajinasi bagaimana prakteknya gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Kalau cuma melihat begini ya, ini kan ada lumen pembuluh darah yang jambon yang pink ini, merah muda ini adalah gambaran dari darah ya. Di situ ada sel monosit ya. Sel monosit itu kan bisa masuk ke dalam tunika intima ya, di bawah epitel ya. Kemudian di dalam jaringan monosit akan berubah menjadi makrofag. Titik sampai situ dulu. Ini namanya visualisasi ya. Kemudian di dalam darah itu ada low density lipoprotein atau LDL. Ini bisa masuk ke jaringan juga. Di jaringan dia akan teroksidasi ya, menjadi oxidized LDL atau OXLDL. Nah, OXLDL ini bisa ditangkap oleh makrofag karena makrofag punya scavenger reseptor ya. Nah, ketika dia menangkap scavenger reseptor, sel makrofag jadi aktif, bikin atau berubah menjadi foam cell. Nah, foam selnya akan membentuk sitokin proinflamasi. Sitokin proinflamasinya meningkatkan migrasi monosit ke dalam jaringan dan seterusnya. Ini lingkaran setan. Itu contoh visualisasi. Ya, kalau kita baca saja itu kan agak kesulitan. Wong ini tidak kasat mata, ya, tidak bisa dilihat. Sehingga
sulit untuk memahami ya. Tapi kalau kita visualisasikan begini, nah ini menjadi lebih mudah untuk kita pahami ya. Nah sekarang ini kan gambar tidak bergerak ya, gambar tidak bergerak. Sebagai contoh begini, di lumen pembuluh darah, darah itu diam atau mengalir ya. Tentu kan darah itu mengalir, kalau manusianya hidup, organismenya hidup itu kan darah akan mengalir dalam lumen. Nah ini alir darahnya kemana gitu ya. Nah itu kita perlu imajinasi ya. Ini aliran darahnya adalah ke arah sana ya, ke arah kanan ya, dari ujung sini ke arah sini ya. Nah kita berimajinasi ya bahwa ini ikut pembuluh darah, baik monosit maupun LDL ini ikut pembuluh darah, ngalir ya. Kemudian karena di monosit itu punya, di membran selnya ada berbagai macam bentuk bangunan, di endotel juga begitu, maka ini bisa berinteraksi ya. Ini nempel begini, ini imajinasi ya. Ini kan ada gerak-gerak terus gitu ya, nanti dia nempel begitu, terus jadi rolling, dia kan gelinding-gelinding begitu, menggelinding begitu sepanjang endotel. Kemudian jadi foam adesi, dia kan melekat erat. Nah setelah melekat erat, dia baru bergerak masuk diapedesis itu, masuk dalam sel, masuk dalam jaringan ya, ke sini. Berubahlah dia menjadi apa namanya, sel makrofag. Demikian juga dengan LDL ya. LDL ini bisa masuk, ini kan bayangkan ini bergerak ya, ini bergerak masuk ke dalam sel, teroksidasi, kemudian ditangkap. Ini kita membayangkan ini bergerak ya, sehingga kita lebih mudah untuk memahaminya ya. Terus jadi ini mengalami pergolakan aktivasi di situ ya, jadi form sel ya. Kemudian di dalam sel ini kan terjadi proses, inti selnya akan terpicu ya, DNA-nya terekspresi, interleukin satunya keluar, diproduksi keluar ya, mengaruhi endotel yang lain. Demikian seterusnya. Ini contoh visualisasi dan imajinasi. Nah itu akan lebih memudahkan kita untuk mempelajari dan memudahkan kita untuk menguatkan pemahaman ya. Nah kalau kita bisa mempelajari dengan mudah, paham dengan lebih baik, insya Allah kita akan sulit untuk lupa, meskipun suatu saat nanti kita lupa namanya ya. Tetapi insya Allah proses itu akan tertanam di kepala kita ya. Nah bagaimana dengan tipe gambar yang kedua ya? Nah ini begini ya, ini visualisasi juga. Ini membran sel ya, ini adalah bagian di luar sel, ekstrasel. Ini adalah membran selnya, ini adalah sitoplasma, ini adalah inti sel. Visualisasi kita, membran sel itu membatasi dunia luar dengan bagian dalam ya. Di membran sel itu ada berbagai macam struktur ya, berbagai macam struktur, termasuk di sini contohnya adalah TLR atau toll-like receptor. Nah di sitoplasma banyak bangunan ya, organela, ingat-ingat dulu ya yang pernah kita pelajari ya. Nah dan di dalam sitoplasma itu banyak protein-protein ya, struktur-struktur protein yang diperlukan untuk fungsi sel ya. Nah nanti di dalam nukleus itu ada DNA ya, yang mengendalikan ekspresi protein itu ya, bukan mengendalikan ya, tetapi mengirimkan informasi untuk pembentukan protein-protein ya. Nah kalau di contohnya di sini adalah TLR4 ya. Kalau misalnya di luar sel ini ada sebuah patogen yang bisa dikenali oleh toll-like reseptor 4, TLR4, maka TLR4 itu akan berikatan dengan myeloid differentiation factor 88 ya. Kemudian MYD88 ini akan memanggil IRAK4 ya. IRAK4 nya nanti manggil IRAK1. Nah IRAK4 dan IRAK1 setelah membentuk kompleks dengan MYD88, maka dia
akan terfosforilasi dulu, dia akan terlepas ya. Setelah terlepas kemudian dia berikatan, terlepas dari sini ya. Ya ini kan ditarik ke sini dulu ya. Kemudian MJ88-nya berikatan dengan Irak 4, Irak 1, Irak 1-nya terfosforilisasi, Irak 4 dan Irak 1 terfosforilisasi. Kemudian berikatan dengan traf 6 ya, traf 6-nya mengaktifkan tak 1 ya, tak 1. Nah, tak 1 itu nanti bisa teraktifkan kalau ada tab 2 atau tab 3 ya. Komplek tab 2 tab 3. Kemudian mengaktifkan IKK, kemudian IKK-nya itu akan melepaskan NFKB dari IKB ya. NFKB yang terlepas dia akan masuk inti sel, memicu ekspresi gen ya. Di sini nanti memicu terbentuknya inflamasi ya. Nah, ini visualisasi. Tapi kan di dalam sel itu kan tidak diam begini ya, tidak diam begini. Jadi tidak bisa kita di dalam sel itu TLR, ada patogen nempel, terus MJ88 aktif, MJ88 memanggil Irak 4, Irak 1, Irak 4, Irak 1 mengaktifkan traf 6, traf 6 mengaktifkan tak 1, tak 1 mengaktifkan IKK, IKK memecah IKB sehingga keluar NFKB terus masuk dalam sel. Tidak seperti itu ya. Jadi untuk lebih mudah kita mempelajarinya, kita perlu imajinasi ya. Misalnya bagaimana ya, ini datang misalnya patogen nempel ke TLR, ketika ditempeli maka MJ88 tertarik ke sana ya. Setelah nempel di sini MJ88-nya, maka berikutnya Irak 4 dan Irak 1, Irak 4-nya dulu nempel ke MJ88 yang sudah nempel di sini. Nah, kemudian baru diikuti Irak 1. Nah, Irak 4 dan Irak 1-nya terfosforilasi jadi aktif. Nah, setelah nempel di sini kan bentuk kompleks tuh MJ88. Jadi di dalam domain sitoplasmik dari TLR4 ini nempel MJ88, Irak 4 dan Irak 1. Nah, kalau sudah terfosforisasi, Iraknya ini akan lepas dari kompleks di sini ya, dia akan lepas ke sitoplasma. Nah, ini dia bergerak. Ya, kemudian di dalam sitoplasma dia akan berikatan dengan traf. Ya, trafnya ini kemudian akan membentuk kompleks dengan tak dan tab. Ya, karena tak itu bisa diaktifkan oleh traf kalau dia nempel dengan tab. Ya, bentuk kompleks di sini. Ya, taknya nanti menempel ke IKK, IKK-nya teraktifkan, kemudian baru mendegradasi IKB. Kemudian pecahan ini dipecah keluar, kemudian ini keluarlah NFKB-nya. Nah, dia baru masuk ke dalam sel gitu, masuk. Nah, gitu ya. Nah, itu contoh imajinasi. Jadi saya ulang lagi, perlu kita visualisasi dan imajinasi untuk memudahkan mempelajari dan meningkatkan pemahaman kita mengenai proses-proses imunologis ya. Sehingga ini saya ulang lagi, karena kebanyakan yang kita pelajari di imunologi itu tidak kasat mata ya, maka perlu penggambaran ya, sehingga dari penggambaran itu nanti kita bisa peroleh pemahaman, dan pemahaman itu akan lebih baik lagi kalau kita berimajinasi bahwa itu bergerak ya. Dan tadi ada beberapa jenis gambar yang nanti selalu akan kita temui di bidang imunologi ya. Nah, sekarang kita bicara tentang interaksi antar sel. Bagaimana kita mempelajari interaksi antar sel itu? Nah, untuk memudahkan kita belajar interaksi antar sel itu, yang pertama adalah utamakan proses dulu. Jangan hiraukan mengenai kepanjangan dari singkatan. Misalnya ini ya, IKAM 1, VIKAM 1. Udah
biarin dulu aja ya, Vcam 1 ICAM 1 ya, itu apa sih nanti belakangan ya, ini nama lengkapnya siapa belakangan ya. Jadi kita dahulukan proses ininya dulu ya, proses ininya dulu kita dahulukan daripada nama ya. Ibaratnya kalau kita mau ke Jakarta, dari Solo mau ke Jakarta misalnya ya, kita melewati beberapa kota ya kan. Nah kota itu ada namanya ya. Kalau kita tahu jalannya dari Solo ke Jakarta, kita nggak tahu namanya apa, kita bisa sampai ke Jakarta. Tapi sebaliknya, kalau kita dari Solo ke Jakarta tahu nama-nama kota yang akan dilewati, tetapi kita tidak tahu atau lupa urutannya, ya kita bisa keblasuk-blasuk ya, kita bisa tersasar kemana-mana. Ya, jadi utamakan prosesnya dulu, ya, baru hafalkan namanya, baru kita bicara tentang namanya ya. Nah, itu penting. Kenapa? Karena kalau yang cerdas ya itu bisa sekali jalan, tetapi kalau seperti saya ya harus pelan-pelan ya. Ya karena tidak secerdas yang lain itu ya. Nah, kemudian pahami garis besarnya dulu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ini, garis besarnya itu pada kondisi biasa monosit bisa masuk ke dalam jaringan, berubah jadi makrofag. Ya, kondisi yang sama dengan LDL bisa masuk ke dalam jaringan. Kalau kebanyakan di jaringan, dia akan dioksidasi ya, nanti masuk ke dalam, dikenali oleh apa namanya, makrofag. Nanti makrofagnya aktif dan akan memicu inflamasi. Itu garis besarnya dulu ya. Kemudian kita cermati proses detailnya ya. Proses detailnya itu monosit berikatan dengan di monosit mempunyai struktur di apa namanya, membran selnya ya, berikatan dengan struktur yang ada di membran sel dari endotel ya, ikatan antara Vcam molekul adesi ya, Vcam ICAM ya dengan integrin misalnya. Kemudian terjadi rolling, tethering, firm adhesion ya, kemudian masuk diapedesis. Kemudian di dalam sel karena adanya makrofag clonal faktor MCSF, monosit berubah jadi makrofag ya. Ini LDL masuk dalam apa namanya, jaringan, berubah jadi dioksidasi menjadi oksidase LDL, ditangkap oleh scavenger reseptor, makrofagnya jadi aktif ya, kemudian jadi form sel, membentuk apa namanya, sitokin ya, proinflamasi. Nah, ini kan ada interaksi antara sel apa? Antara sel monosit dengan endotel ya. Ini contoh sederhana sekali ya. Nah, setelah kita cermati proses detailnya, baru kita hafalkan namanya ya. OX LDL, LDL itu apa? Lipid density lipoprotein ya. ICAM itu apa? Intercellular adhesion molecule. Vcam itu apa? Vascular cell adhesion molecule ya. Kemudian MCSF apa? Macrophage colony stimulating factor. Interleukin apa? IL itu apa? Interleukin. TNF itu apa? Tumor necrosis factor, dan seterusnya ya. Jadi saya ulang lagi, apapun kalau kita melihat gambar yang nomor 1 tadi ya, yang hubungan antar sel tadi ya, kita kalau mau mempelajari hubungannya itu ya, proses dulu utamakan, baru nama, kemudian pahami garis besarnya dulu, baru kemudian cermati proses detailnya, baru hafalkan namanya. Nah, ini yang mungkin yang lebih mudah yang ini ya. Nah, ini kalau tadi kan gambar yang tipe kedua kan apa yang terjadi di dalam sel ya. Ini kita lebih mudah begini, proses lebih diutamakan daripada nama seperti tadi ya. Proses dari sini, aktivasi TLR sampai terjadi pembentukan interferon tipe 1 itu diutamakan daripada namanya dulu ya. Kemudian pahami garis besarnya, bagaimana TLR
mengenali patogen, memberikan sinyal ke dalam sel untuk mengaktifkan ekspresi gen interferon tipe 1. Nah, itu garis besarnya dulu. Kemudian baru cermati proses detailnya, ya. Bagaimana patogen associated molecular pattern PAM, ya, berkaitan dengan TLR4. TLR4 manggil TRAM. TRAM-nya ditempeli TRIF, ya. Kemudian TRIF-nya mengaktifkan TRAF. TRAF-nya mengaktifkan TBK. TBK memfosforilasi IRF3 dan IRF7. IRF3 IRF7 masuk dalam sel inti sel untuk memicu terjadinya ekspresi gen. Nah, itu proses detailnya seperti itu. Ekspresi gen interferon tipe 1, ya. Nah, baru hafalkan namanya, ya. PAM, patogen associated molecular pattern. TLR4 berarti toll like reseptor 4. TRAM, TRIF related adapter associated molecule, ya. Kemudian TRIF, tear domain containing adapter inducing interferon beta. Kemudian TRAF, TNF receptor associated factor. TBK, tank binding kinase. IRF, interferon regulatory factor. Nah, ini baru dihafalkan namanya. Nah, jangan lupa yang tadi, ya, tidak sekedar visualisasi tetapi juga imajinasi, ya. Kita berimajinasi, ya, tentang ini pergerakan ini, ya. Jadi saya ulang lagi, kalau mempelajari tentang seperti ini, proses dulu diutamakan, pahami garis besarnya, baru cermati proses detailnya. Nah, terakhir hafalkan namanya. Kecuali kalau Anda sangat cerdas, ya, ya bisa ini sekali jalan, ya. Tapi kalau saya ini sulit kalau sekali jalan, ya, sehingga saya memerlukan beberapa kali pemahaman seperti ini, ya. Nah, kemudian jangan lupa regulasi, ya. Sistem imun itu, respon imun itu selalu ada pengaturannya, ya. Apapun selalu ada pengaturannya atau ada regulasinya, ya. Nah, perkara regulasinya sudah ketemu atau belum itu nomor 2, ya. Tetapi pasti ada regulasinya. Kalau nggak diatur nanti akan merusak malahan, ya. Nanti kita bahas lebih jauh di bagian imunoregulasi, ya. Nah, ini contohnya tadi, ya. Proses pembentukan interferon tipe 1 akibat aktivasi TLR4 itu kan melewati serangkaian jalur, ya. Serangkaian jalur ini bisa dihambat oleh protein tirosin fosfatase, ya, misalnya, atau protein fosfatase. Ini contoh regulasi. Regulasi sangat banyak jenisnya, ya, bisa diregulasi ekspresi reseptornya dan seterusnya. Nah, saya hanya mengingatkan untuk mempelajari imunologi itu setiap proses respon imun pasti akan diatur, ya, karena untuk mengendalikan kerusakan sel yang terjadi, ya. Nah, itu namanya regulasi, ya. Nah, ini selalu ingat sistem imun, ya, bahwa sistem imun itu kan terdiri dari berbagai macam gabungan, ya. Kan ada molekul, ya. Ada sel, ada jaringan, ya, semuanya kan membentuk suatu sistem untuk memberikan respon ketika ada patogen yang masuk, ya. Nah, yang perlu dipelajari, yang perlu diingat adalah bahwa setiap komponen dari sistem imun itu tidak pernah bekerja sendiri. Dia pasti selalu akan berkolaborasi, ya. Sehingga kalau kita mempelajari imunologi itu, kaitkan apa yang sudah dipelajari dengan topik berikutnya. Nanti kita lihat contohnya, ya. Kemudian sistem imun itu kan berada di dalam suatu lingkungan tertentu, ya, sehingga jangan pernah melupakan lingkungannya, karena kalau kita melupakan lingkungannya nanti kita akan kebingungan ketika bagaimana sel T helper itu kok bisa jadi sel T helper 1, sama-sama limfositnya sama-sama sel T-nya kok bisa jadi sel T helper 1, sel T helper 2, sel T helper 3 dan seterusnya, ya. Nah, nanti kalau kalau kita melupakan lingkungan sekitarnya, ya, nanti bisa kesulitan, ya.
Nah, dalam mempelajari imunologi itu lakukan terus sehingga mendapat gambaran yang kompleks. Ya, ini selalu kita lakukan terus ya. Nanti tambah gitu sampai nanti akhirnya kita mendapat pengetahuan atau gambaran yang kompleks tentang imunologi ya. Ini contohnya. Sistem imun tidak kerja sendiri. Ya, di sini contohnya ya, sel dendritik ya, APC, antigen presenting cell. Dia nggak mungkin bekerja sendiri. Ya, dia pasti akan membutuhkan yang lain karena innate dan adaptif itu kan selalu bekerja sama. Pembagian innate dan adaptif itu kan pembagian untuk memudahkan kita mempelajari imunologi ya. Tapi sebenarnya proses itu berlangsung simultan ya, tidak bisa ini yang lain diam dulu, yang ini kerja dulu, enggak seperti itu ya. Tapi itu bekerja simultan ya. Nah, ini sel APC selalu berhubungan dengan sel T ya. Sel T-nya berhubungan dengan sel makrofag ya, dan seterusnya ya. Itu sudah menjadi kenyataan, faktanya begitu. Tidak bisa sistem imun itu bergerak sendiri ya, karena dia selalu akan berkolaborasi. Yang berikutnya adalah kaitkan dengan sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Dulu kita pernah belajar tentang sel dendritik. Sel dendritik itu di permukaan membran selnya ada apa? Ya, dia bisa fungsinya apa? Bagaimana dia memproses antigen dan seterusnya. Sel T juga begitu. Sel T ada berapa macam ya, sel T CD8, sel T CD4, sel NK. Bagaimana dia berinteraksi dengan sel dendritik? Apa hubungannya sel T dengan sel makrofag? Kan kita pernah belajar tentang makrofag misalnya. Nah, ini selalu kita kait-kaitkan. Kalau kita bisa selalu mengkait-kaitkan, ilmu itu akan selalu melekat di otak kita. Ya, karena kalau nggak begitu nanti pasti lupa. Ya, karena kita belajar tentang sel dendritik. Selesai, kemudian kita belajar tentang imunitas adaptif misalnya. Sel dendritiknya memproses antigen itu, kalau kita melupakan yang kemarin, ya yang kemarin lupa. Ya, tapi kalau yang kemarin masih kita ingat, bagaimana sel dendritik itu mengenali antigen, ya, bagaimana dia menangkap, bagaimana dia memasukkan antigennya, bagaimana dia memproses antigen, bagaimana dia menyajikan antigen ke dalam ke permukaan membran selnya, bagaimana interaksi antara antigen dengan reseptornya di sel T misalnya. Kemudian aktivasi sel dendritik itu memicu pembentukan apa, misalnya membentukan molekul aksesori dan seterusnya. Jadi itu selalu kita kaitkan dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kalau tidak begitu nanti ini hafal, yang lain lupa, gitu ya. Nah, kemudian jangan lupakan lingkungan sekitarnya. Ini ya, contohnya ini. Kalau ada interleukin 12, makrofag mengeluarkan interleukin 12, maka sel T itu bisa ke arah sel T helper tipe 1. Ya, sel T helper tipe 1 nanti bisa mengaktifkan respon imun tipe 1 ya. Ini contoh saja, karena nanti kalau yang di sini itu berbeda, lingkungan sekitarnya ini sitokinnya berbeda, maka polarisasi sel T itu juga akan berbeda ya. Jadi ingat bahwa lingkungan sekitar itu juga berperan dalam sebuah respon imun ya. Nah, lakukan itu terus sampai dapat gambaran yang kompleks ya. Jadi kalau belum kita sudah ingin yang kompleks, ya tentu kita akan kesulitan. Jadi lakukan dari yang sederhana, kita dapatkan gambaran nempel di otak kita, dapat ilmu lagi ya, gabungkan dengan yang kemarin, dapat ilmu lagi, gabungkan dengan yang kemarin, sehingga nanti suatu saat kita dapat gambaran yang sangat kompleks tentang suatu permasalahan respon imun ya. Nah, saya kira demikian dulu ya, semoga bermanfaat ya. Dan yang jelas sebenarnya setiap orang itu mempunyai cara belajar masing-masing ya.
Nah, kalau yang tadi itu cocok untuk pemirsa, ya silahkan dipakai. Kalau misalnya mempunyai cara belajar sendiri, maka saya katakan ambillah cara belajar yang cocok buat Anda ya. Jadi yang tadi itu eh, bekerja untuk saya. Ya. Untuk Anda ya bisa jadi ya, bisa jadi tidak ya. Yang jelas silahkan dipelajari dulu. Ya nanti kalau misalnya cocok ya silahkan dipakai. Kalau tidak ya setidaknya ini memberikan alternatif pilihan. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.